banyak banget permasalahan yang katanya mau disampaikan secara langsung kepada Bapak Anies nih. Oke, silakan Mas. Aduh. Aduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, grogi sekali ya teman-teman. Tapi harus menyampaikan keresahan karena ini keresahan dari bapak saya ataupun supir-supir yang ada di Indonesia. Mohon maaf Pak, perkenalkan nama saya Dezan Claudio. Dezan. Ya, Dezan. Saya asal dari Brebes Pak. Sebenarnya saya sudah menunggu Bapak di Brebes waktu itu di tanggal 21 Desember. Tapi entahlah Pak, ada yang ya kita tahulah karena kita bukan dari penguasa ya Pak. Jadi acara Bapak digagalkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab Bapak. Oke, selama ini saya ngikutin perkembangan Pilpres Pak. Dari saya belum punya hak pilih suara sampai saya punya hak pilih suara sendiri. Di 2014 dan 2019 saya mengikuti. Tapi nggak ada Pak tokoh yang ataupun presiden dan cawapres ini yang bahas tentang kesejahteraan sopir ya teman-teman. Belum ada. Mungkin di sini bapaknya bukan sopir jadi tidak merasakan. Ya Bapak kita sama. Kita sama Bapak. Oke. Bapak saya ini driver ekspedisi Bapak. Yang saya tanyakan. Pertanyaan udah hampir 1 menit tuh. Oh oke Pak. Yang saya tanyakan ya Pak. Mengapa tidak ada satupun di antara calon pemimpin yang pernah menyuarakan tentang nasib para driver selama ini? Sebab saya dengar selama ini hanya cuma pertanian, nelayan, dan lain-lain. Terus yang kedua ini Bapak, bagaimana sikap Pak Anies menanggapi kisah keluh kesah para driver yang notabene adalah ujung tombak dalam mendistribusikan segala bentuk jenis produk dan kebutuhan masyarakat? Terima kasih Bapak. Ya, Bung Desan terima kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang profesi, di Indonesia ini banyak sekali profesi. Dan makin hari bertambah profesinya. Jadi memang secara spesifik barangkali kita tidak membahas profesi satu persatu. Tapi kita membahas tentang hubungan antar pemberi pekerjaan dengan pemberi jasa. Dan itu disebut biasanya istilahnya hubungan industrial. Nah, prinsip yang kami pegang dan kebijakan-kebijakan yang disusun akan memegang prinsip ini. Nomor 1, prinsip keadilan. Semua kontrak harus mencerminkan rasa keadilan. Kontrak apapun. Yang kedua, dia harus memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan semua jaminan relevan dengan tugasnya. Sehingga dia akan bisa bekerja dengan tenang. Dan semua paket-paket benefit itu harus diberikan. Jadi kami melihat ini sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus negara kerjakan, mengawasi setiap aktivitas hubungan industrial harus memenuhi prinsip itu. Bila ada yang menyimpang, yang melanggar, maka harus kena sanksi. Dan bila kontraknya tidak mencerminkan prinsip keadilan, tidak mencerminkan prinsip kesetaraan, harus dikoreksi. Nah, nanti spesifik terkait dengan supir. Apabila di situ ada kebutuhan yang sama bagi begitu banyak orang, maka bukan tidak mungkin dibuatkan kebijakan khusus. Supaya kebutuhan khususnya bisa terpenuhi. Karena ada pola kerja yang mungkin berbeda. Jadi buat Bung Nizan, malah saya mau masih harapan nih, bantu kami memberikan beberapa poin yang menurut Bung Nizan perlu dapat perhatian yang berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Gitu ya? Oke, makasih. Pas 2 menit. Thank you. Yuk berikutnya. Oke, langsung aja kali ya. Depan Mbak, depan Mbak, belum Mbak. Depan Mbak. Selanjutnya nih karena aku belum dengar dari sana. Sabar. Aku pengen dari bapak-bapak atau ibu-ibu karena dari tadi kan anak muda ya. Jadi pengen dengar keresahan dari orang tua juga.
Silakan bapak-bapak yang di belakang. Yang sebelah kipas, maju Pak. Ayo Pak. Silakan Pak, maju. Sabar ya. Langsung aja Pak. Untuk pertanyaannya bisa langsung disampaikan aja ya Pak. Maju dulu ke sini. Ini untuk bapaknya. Maaf ya Kak, silakan. Langsung aja Pak. Untuk pertanyaannya disampaikan aja. Assalamualaikum Pak Anies. Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu saya Hanu Widi Permono Pak Anies. Ya panggilan Hanu. Ya saya dari Purwokerto bekerja di suatu pesantren boarding school di Purbalingga. Ya yang mau saya tanyakan langsung ini Pak Anies. Yang pertama, saya berprofesi sebagai guru. Tapi di situ juga sebagian mengelola pesantren. Ya, saya mendapatkan sedikit dari masukan teman-teman yang mungkin dia 24 jam ada di sana, tapi sepertinya jarang diperhatikan. Sekarang rasa-rasanya yang diperhatikan hanya orang-orang yang masuk ke dalam, mohon maaf, ada dapodik atau simpatika seperti itu. Ya, di situ adalah regulasi-regulasi dari pemerintah yang di situ sifatnya tidak memahami bagaimana pesantren ataupun kurang memahami pesantren. Ya, itu. Jadi keluh kesah daripada kami adalah guru yang ada di pesantren, mereka mengajar tafsir, hadis 24 jam menjaga, apakah harus diperhatikan? Siap, oke. Got it. Gitu, Mas. Pak Hanu, gini, salah satu prinsipnya adalah kesetaraan, oke? Dan kita selama ini menyaksikan ada kebijakan yang tidak setara antara negeri dan swasta, antara umum dan agama. Dan ini salah satu yang ingin kita koreksi supaya pendidikan swasta sama majunya dengan pendidikan yang difasilitasi negara. Yang kedua, supaya pendidikan agama dapat fasilitas yang setara dengan pendidikan umum. Jadi prinsip kesetaraan ini akan kita terapkan. Bahkan kami melihat ada pola kebijakan yang menurut hemat kami pondasi filosofinya itu tidak tepat. Contohnya, guru sekolah swasta diangkat atau guru madrasah atau apapun diangkat menjadi guru P3K, maka dia berubah menjadi guru sekolah negeri. Dipindah, dicabut dari sekolah swastanya. Loh, pertanyaannya, memangnya murid sekolah swasta itu bukan WNI juga? Lah kan orang tuanya juga pembayar pajak. Kenapa gurunya jadi harus dipindah? Nih coba sekarang, kalau saya punya 2 anak, satu di negeri, satu di swasta. Kemudian guru yang di swasta itu, karena diangkat jadi pegawai negeri atau pegawai P3K, dia dipindahkan ke negeri. Lah terus anak saya dididik sama siapa? Betul tidak? Ini tuh sederhana sekali. Kita memajukan pendidikan, mencerdaskan setiap anak bangsa. Bukan memajukan pendidikan negeri dan mencerdaskan anak di sekolah negeri. Kita harus ubah filosofi itu sehingga kesetaraan jadi prinsip yang dilaksanakan termasuk untuk pendidikan agama. Jadi dengan begitu, dan saya terus terang saya sering sampaikan, kami di pemerintahan harus berterima kasih pada swasta, harus berterima kasih pada pondok, harus berterima kasih pendidikan agama. Kalau tidak ada mereka, negara ini belum bisa mendidik setiap anak bangsa. Tidak cukup bangkunya. Kita harus bilang terima kasih, gitu jawabnya. Pas 2 menit ya. Terima kasih Pak Arief. Oke, langsung aja. Silakan Mas, maju ke depan. Jangan rebutan Mas, langsung aja. Selamat malam Pak Anies. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat datang di Purwokerto. Dan pertama-tama Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Saya Antonius, fresh graduate dari Unsud. Dan di sini mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian jika saya membawa agama. Saya seorang Katolik atau seorang Nasrani. Dan di sini saya sebagai seorang yang baru pertama kali melek politik, Pak. Dalam artian pemilu tahun 2019 saya masih sekolah dan saya belum bisa menyadari apa yang terjadi di arus politik pada Indonesia ini. Yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin mendengar pendapat Bapak bagaimana tentang kebinekaan di hari ini, Pak. Dan kemudian kaitannya adalah jika Bapak kemudian dipercaya oleh rakyat menjadi presiden, apakah kemudian 5 tahun ke depan kebinekaan dan keamanan bangsa Indonesia akan tetap stabil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nggak apa-apa? Apa? Tremor dikit, Pak. Ini mah bukan tremor dikit, tremor banyak kamu. Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa, Pak. Pertama-tama okay? saya ngomong dengan Bapak dan kedua saya minoritas di sini, Pak. Jadi agak takut, Pak. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Antonius. Teman-teman, ini keren loh. Ini keren. Dan pertanyaan yang dia sampaikan diutarakan dengan sangat baik, sistematis, logis. Ini berhak dapat jawaban yang lengkap, ya kan? Iya. Ya. Jadi, gini yang saya sampaikan. Bahwa kita bersyukur sekali, negeri ini bineka. Dan bineka itu adalah karunia Tuhan. Lalu negeri ini juga tunggal. Kita menjadi satu, menjadi Indonesia. Nah, menyatu, persatuan itu hasil usaha kita. Kalau binekanya itu karunia Tuhan. Anda dilahirkan sebagai seorang Katolik di keluarga Katolik, saya dilahirkan sebagai seorang Muslim di keluarga Muslim. Itu adalah karunia Tuhan. Tapi kita bersatu atau tidak bersatu itu adalah usaha kita sendiri. Nah, kami menyampaikan persatuan yang sebagaimana kami lakukan di Jakarta. Ketika kami di Jakarta, kami memimpin Jakarta dengan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Semua mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk agama apapun juga. Agama apapun juga, supaya dapat hak yang sama. Jadi, misalnya contoh umat Katolik di Jakarta. Ada beberapa gereja di sana yang sudah hampir 40 tahun IMB-nya tidak keluar. Diurus tidak pernah selesai, tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Dan tidak ada gubernur-gubernur yang mau menyelesaikannya. Alhamdulillah di periode kami persoalan-persoalan itu tuntas selesai dan IMB-nya keluar. Oke? Dan itu boleh dicek ke gereja Katolik di Jakarta. Apa prinsipnya? Prinsip kesetaraan. Begitu juga dengan masjid. Ada masjid yang tidak keluar IMB-nya. Kenapa? Karena lingkungan di sananya mempersoalkan. Seringkali bukan prosedurnya, lingkungannya. Bicara lingkungannya, IMB-nya keluar. Prinsip itu yang kami pegang. Karena kami meyakini persatuan itu harus ditopang dengan rasa keadilan. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa hidup jika ada keadilan. Tanpa keadilan tak ada persatuan. Coba Antonius pikir, bisakah kita bersatu dalam ketimpangan? Sulit, bersatu dalam keadilan. Jadi prinsip yang kami bawa menjaga keadilan. Begitu ada keadilan, maka Bhinneka Tunggal Ika akan hidup berdampingan dengan baik. Keadilan. Semua mendapatkan haknya. Nah, di sisi lain kalau kampanye pasti berusaha memberikan label pada lawan. Pasti. Pasti dan labelnya biasanya nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Nah, saya ingin sampaikan, takut itu abstrak. Kalau risiko itu bisa diukur. Kalau Anda sekolah bisnis, pasti ada nanti business risk, risiko bisnis. Tapi tidak ada business fear. Karena fear itu nggak ada ukurannya. Nah, jadi saya ingin sampaikan, jangan kita terbawa dengan orang-orang yang memberikan rasa takut yang tak beralasan. Ketika mau mengecek apakah besok saya berperilaku melindungi semua, maka lihatlah kemarin. Apakah kemarin saya melindungi semua? Jika kemarin melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok dia akan melindungi semua. Oke? Bila kemarin
tidak melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok akan tidak melindungi semua. Itulah logical thinking. Jadi kami sampaikan lihat rekam jejaknya. Dan rekam jejaknya melindungi semua. Insya Allah dengan cara begitu maka Bhinneka Tunggal Ika kita akan terus terjaga. Dan perasaan kebangsaan kita akan hidup. Di mana kita tempatkan merah putih di atas bendera apapun juga. Begitu. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Antonius. Dari Mas yang pakai baju putih, silakan yang ke meja putih. Langsung aja ya Mas, ke pertanyaannya bisa disampaikan ke Bapak Anies. Assalamualaikum Pak Anies. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Fahrul Firdausi, biasa dipanggil Fahrul. Saya alumni Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Tahun 2021 pernah menjadi Presiden BEM Unsud dan sering mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Pada kesempatan ini saya mau bertanya ke Pak Anies tentang statement terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Kalau presiden itu boleh kampanye, boleh memihak, dan boleh tidak netral. Kurang lebih seperti itu. Yang saya mau tanyakan simpel aja Pak Anies. Bagaimana menurut Pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu? Pantas atau tidak pantas disampaikan oleh seorang presiden? Dan kira-kira implikasinya seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Anies. Gini, ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara, maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk kepada konstitusi. Tidak bisa kita melakukan tindakan, perkataan yang di luar konstitusi. Menjalankan negara itu bukan pakai selera. Menjalankan negara itu bukan pakai perasaan kita, feeling kita, tidak. Menjalankan negara itu pakai aturan. Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan panggil para ahli hukum tata negara. Tanyakan pada mereka, apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Republik ini. Jadi bukan soal setuju atau tidak setuju, ini benar atau salah. Betul tidak? Kalau kita membiarkan setiap pernyataan itu, yuk kita cari yang setuju, yuk kita cari yang tidak setuju, akhirnya nggak jelas benar apa salahnya. Betul tidak? Nah, jadi menurut kami sampaikan itu. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, kalau menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik tertinggi di Republik ini, dia harus melampaui partisan politik. Dia harus melampaui politik-politik kepentingan. Karena dia membawa simbol negara. Memayungi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Teman-teman pernah ikut 17-an? Ada lomba 17-an? Ada panitianya? Ada penyelenggaranya kan? Ada wasitnya? Gimana kalau penyelenggara panitia sekaligus peserta? Apa yang terjadi? Iya. Jadi kalau jadi penyelenggara ya penyelenggara negara. Peserta kontestasi ya peserta kontestasi, jangan dicampur. Karena ketika dicampur, kita akan menurunkan kewibawaan proses. Yang ikut 17-an tuh, wes rasa melu lah. Lawang yang menyelenggarakan bersama sebagai peserta. Nah, jadi menurut hemat kami,
Terkait statementnya ahli hukum, tata negara, mereka yang tahu. Ada pasalnya pasti. Nah saya sebagai warga negara, menurut saya kepala negara harus berada di atas partisan politik dan justru mengayomi semuanya dan menjalankan pesan yang dikatakan oleh Presiden. Karena kebetulan saya diajak makan siang waktu itu. Dan waktu makan siang itu saya sampaikan, Pak Presiden, saya sering bertemu dengan orang-orang yang mencintai Bapak. Dan mereka mengatakan, orang-orang yang mencintai Bapak itu memesankan, sampaikan Bapak Presiden supaya netral. Dan beliau menyampaikan jawabannya bahwa negara akan netral. Menurut saya laksanakan apa yang disampaikan itu. Itu aja. Kita pakai baju putih, maju aja ke depan. Tolong dikasih jalan ya teman-teman. Silakan Mbak. Tolong dikasih jalan. Tolong dibantu ya teman untuk ke sini, silakan. Tolong dibuka jalannya ya. Tolong dibantu. Oke, dibukakan jalannya ya. Silakan Mbak, langsung maju aja. Langsung ke panggung ya. Tolong dikasih jalan teman-teman. Sedulur KB, tolong ya. Oke, silakan langsung aja disampaikan pertanyaannya ya. Bismillah. Oh iya. Namanya siapa? Permisi, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Bapak, nama saya Bella Aisyah Fitri. Saya mahasiswa S1 Farmasi di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Purwokerto. Nggak usah, nggak perlu, jangan malu. Jangan maksa-maksa. Oh, ini kan desak Anies bukan desak Bella. Oh. Oke, saya dari Jambi Bapak, kebetulan kuliah di sini. Nah di keluarga saya terbagi jadi 3 kubu. Saya milih Bapak, ibu saya milih kubu sebelah 02. Bapak saya pilih kubu sebelah 03. Kebetulan kan sebelumnya gubernurnya beliau, Jadi saya ingin bertanya di sini biar menguatkan pilihan saya sekaligus bisa menjelaskan ke keluarga kalau bisa ikut milih Bapak gitu. Karena Bapak terlalu sia-sia kalau nggak terpilih jadi presiden, Pak. Udah bisa pencitraan belum, Pak? Udah bisa pencitraan saya? Pemanis ya kan Pak? Penjilat dulu saya. Nanti diangkat jadi jurkam dah. Boleh. Boleh Pak, saya rekam loh Pak. Nah, jadi pertanyaan saya sebelumnya, Bapak Anies dan Caimin kan memiliki program pengembangan 40 kota jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Amin. Nah, saya menotis bahwasannya Jakarta terdapat program Jaklingko, salah satunya yaitu Transjakarta khusus untuk perempuan. Itu kan bagus ya Pak, terutama buat kita perempuan biar aman dalam berkendara. Kemudian ibu-ibu kan nggak perlu sen kiri belok kanan ya kan Bu. Nah, apakah sekiranya
Program tersebut bisa diterapkan di seluruh kota yang ada di Indonesia agar para perempuan yang memiliki mobilitas yang tinggi bisa aman dalam menaiki angkutan umum serta dapat mengurangi jumlah pengendara bermotor yang ada Oke. di Indonesia. Selanjutnya, pelebaran jalan agar tidak terjadi macet serta diadakannya akses khusus pejalan kaki yang aman serta nyaman bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak. Ya benar Bu. Makasih. Gini, Bella, sampaikan kepada ibu dan ayah. Ini iya dulu belum dengar jawabnya. Gini. Oh udah ngirim. Apakah mereka nonton live? Paling tidak bisa bilang, pasangan mana yang memberikan kesempatan dialog seperti ini? Iya. Sederhana sekali. Sekarang saya tanya, saya ingin sampaikan nih, kenapa dialog ini diberikan? Begini teman-teman, teman-teman kita rakyat Indonesia akan memilih orang. Jadi Anda harus tahu seberapa banyak kesamaan pikiran dia, si calon, dengan aspirasi saya. Nih tadi saya memberikan jawaban. Semua mendengarkan, sambil mendengarkan tidak mungkin semua orang setuju 100%. Betul nggak? Sambil mendengarkan saya bilang gini, yang ini saya setuju 90%. Ini kelihatan 80%. Mungkin ada yang bilang pertanyaan yang sama, saya nggak setuju jawabannya. Saya merasa hanya setuju separuh. Tapi paling tidak pasangan nomor 1 memberikan kesempatan untuk rakyat menilai pikirannya dan mencocokkan kesamaannya. Nah, dan itu dilakukan lewat dialog. Bella duduk di sini memang sudah direncanakan? Tidak. Saya terimanya random. Ketika saya ditanyain kebinekaan random. Saya ditanyain soal supir random. Betul tidak? Saat ini juga saya harus jawab. Saat ini juga harus mendengarkan, harus menjelaskan. Dan itu artinya menggali pikiran otentik. Oke? Kalau pidato disiapkan naskahnya itu kosmetik. Oke? Bener nggak? Iya. Loh kalau kosmetik dari mana Anda tahu itu asli apa bukan? Loh kita mau nyari pemimpin. Nyari pemimpin bukan? Harus tahu aslinya dong. Betul tidak? Misalnya tenang apa tidak, emosional apa tidak. Misalnya, loh kenapa kok jadi rame jadi emosional? Ya. Jadi, tapi kalau itu pidato bisa ditutupi pakai kosmetik. Tapi kalau dialog begini tidak bisa otentik. Dan saya ketemu pertanyaan-pertanyaan yang jelimet. Pertanyaan yang banyak orang yang berada dalam posisi berkampanye nggak kepengen ditanyain. Betul nggak? Kan kalau kampanye paling enak satu arah bukan? Kalau ini ditanyain. Nah jadi teman-teman sekalian justru saya ingin sampaikan adalah pada siapapun saya selalu bilang saya tidak meminta Anda memilih saya. Tapi saya meminta Anda menjadi pemilih yang rasional. Ya. Apa artinya pemilih rasional? Pemilih rasional itu pemilih yang memperbandingkan. Karena rasio itu artinya perbandingan. Kalau orang rasional dia memperbandingkan, silahkan perbandingan apa saja boleh. Memperbandingkan rambutnya boleh, memperbandingkan jogetnya boleh. Loh boleh, kan rasional bukan? Loh kalau, sebentar, Anda jangan ketawa dulu. Kalau orang memang senang joget, dia pengen bandingin jago joget yang mana boleh. Masalahnya kita nggak lagi milih orang untuk joget. Masalahnya kita milih orang untuk ambil keputusan. Jadi tanyanya juga jangan definisi. Tanyanya policy. Kebayang ya? Jadi buat ibu dan bapak silahkan memperbandingkan. Saya tidak minta untuk memilih. Kalau sudah dibandingkan habis itu ambil pilihan. Dan pilihan itu semoga disyukuri 5 tahun ke depan. Nah udah jelas kan amin tuh. Ya, nah terus saya jawab nih, yang soal transportasi umum. Saya sudah sampaikan tadi. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Mengapa transportasi umum ini penting? Teman-teman sekalian, kita menghadapi climate crisis. Bukan hanya global warming, climate crisis. Dan climate crisis ini paling cepat untuk kita kerjakan, salah satunya adalah mengurangi emisi karbon. Dan salah satu caranya, bukan satu-satunya, adalah mengubah
mobilitas penduduk dalam kota dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Begitu diubah menjadi kendaraan umum, maka kita akan menyaksikan penurunan. Satu. Yang kedua yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara ini kita akan satu langkah lebih maju dengan menggunakan transportasi umum berbasis listrik. Walaupun memang tidak optimal, kenapa? Karena pembangkit listriknya masih belum ramah lingkungan. Betul kan? Tapi nggak usah kita menunggu sampai pembangkit listriknya ramah lingkungan dulu, mulai dulu. Sehingga kita bisa 2 kali lipat tuh, satu mindahin, yang kedua listrik. Itu sebabnya saya sering bilang, bagi kami lebih penting membuat bis listrik daripada mobil listrik pribadi. Kenapa? Kalau bis listrik itu digunakan bersama-sama. Kalau mobil listrik digunakan orang lain. Dan mobil listrik menambah jumlah kendaraan di jalanan. Kalau bis listrik mengurangi kendaraan di jalanan. Jadi karena itu aneh kalau ada subsidi untuk mobil listrik. Udah gitu mobil listrik itu kalau beli ngantri. Kalau beli ngantri artinya apa? Demand-nya tinggi. Buat apa dikasih subsidi untuk barang yang demand-nya tinggi? Biarkan mekanisme pasar itu berfungsi di situ. Jadi gitu Bella, otomatis nanti ada fasilitas untuk penumpang perempuan. Dan ada 4 kelompok yang harus dapat prioritas, bukan hanya perempuan. Kalau 4 ini dikasih prioritas, yang lain aman. 1, perempuan, khususnya hamil. Yang kedua, penyandang disabilitas. Yang ketiga, lansia. Yang keempat, anak-anak. Kalau 4 ini diprioritaskan, seluruh masyarakat akan dapat dengan baik. Gitu. Mbak maju. Iya, langsung aja. Silakan. Yang kerudung hitam, baju putih silakan maju. Langsung aja dari situ, nggak apa-apa. Oke, silakan maju aja. Langsung ke pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, perkenalkan nama saya Santun Sariti. Ya. Sepatunya mana sandalnya? Dilepas karena saru Pak. Perkenalkan, nama saya Santun Sariti. Mungkin satu-satunya nama di Indonesia. Pertanyaannya Pak, saya nggak punya pertanyaan. Mungkin Bapak lebih tahu keadaan Indonesia dan. Bu Santun, dekatkan mikrofonnya. Oh, iya. Ini. Dekatkan. Iya. Bapak paling tahu dan permasalahan Indonesia, apalagi ibu rumah tangga yang tiap hari di rumah menunggu suami. Terus bang kloyong, yang permasalahan bang kloyong, bang harian. Itu pertanyaannya, semoga rentenir Bapak, rentenir banyak sekali di desa-desa. Bapak, saya cuma satu, saya ingin Bapak menjadi presiden 2024. Semoga Bapak dikabulkan jadi presiden. Amin. Terima kasih Pak. Pak, saya panggilannya Sofi. Pak Abbas, Mas Abbas, Pak Rafiq menang. Terima kasih Mas. Mbak Sofi, ini belum dijawab. Oke, langsung aja ya. Dari Pak Anies Fotonya untuk nanti menjawab. habis dijawab. Sabar ya Mbak. Silakan Bapak. Tenang, Sofi, tenang. Ya. Gini, namanya apa tadi? Bang Kloyong. Bang Kloyong. Itu istilahnya di Banyumasin. Iya, istilah Purbalingga. Jadi kalau di Purbalingga istilahnya Bang Kloyong. Bang Kloyong itu dari kata apa itu? Iya, Bang. Oh, rentenir. Ya, jadi ini ada rentenir, ada pinjol,
semuanya jebakan-jebakan. Yang kalau sudah masuk ke situ, masuk seperti lingkaran setan. Betul nggak? Bunganya tinggi, gali lubang, tutup lubang, dikejar-kejar oleh debt collector nantinya. Gini, Bapak sekalian, ini masalah yang dirasakan oleh begitu banyak orang. Apa salah satu solusinya? Salah satu solusinya ini adalah kita ingin menggunakan jalur PKK lewat Dasawisma sehingga punya koperasi-koperasi di kampung-kampung, di desa-desa. Koperasi-koperasi ini yang kemudian bisa membantu menjadi tempat simpan pinjam bila ada kebutuhan. Dengan begitu, bila ada keluarga yang membutuhkan cash jangka pendek, bisa menggunakan koperasi simpan pinjam. Nah, ini salah satu cara. Nah, kami punya buktinya di Jakarta. Di kampung-kampung yang PKK-nya berhasil membuat koperasi simpan pinjam, warganya tidak terjebak dengan pinjol. Warganya tidak terjebak dengan rentenir. Karena mereka punya koperasi seperti ini. Dan koperasi ini kemudian bisa mengakses pendanaan. Saya beri contoh Mbak Sofi. Kalau Mbak Sofi mau pinjam dana ke lembaga keuangan sebagai pribadi sulit. Tapi kalau yang pinjam koperasi, maka koperasi itu selama laporannya baik, dia akan lebih mudah. Baru rakyat bisa meminjam ke koperasi. Nah, kami mendukung, dorong koperasi ini untuk bisa lebih luas. Nah, koperasi inilah sebagai salah satu solusinya. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah praktek-praktek rentenir, pemaksaan itu sudah harus ditindak. Tidak boleh dibiarkan terus. Laporkan, lakukan tindakan supaya jera dan tidak berulang mengenai korban yang lain. Gitu ya? Terima kasih. Mau foto jadinya? Oke, terima kasih Mbak Sofi. Dan mengingat waktu ya, ternyata pertanyaan dari Mbak Sofi sudah menjadi pertanyaan yang terakhir. Mungkin dari Bapak Anies sendiri, silakan bisa menyampaikan pesan untuk warga-warga Purwokerto yang sangat antusiasme nih sebelum meninggalkan Desak Anies di Purwokerto. Silakan Pak Anies. Pak, untuk terakhir kalinya. Gini. Memang waktunya ketat. Saya boleh gini, kasih mungkin Mbak, kalau Iya? boleh tambahin langsung saja, jangan satu-satu. Oke. Mungkin dua orang tapi maju ke depan langsung ya. Oke, langsung aja Mbak maju ke depan. Satu lagi. Silakan Mas. Oh, yang ini. Silakan Mbak. Langsung ke depan ya. Oke, ini Mbak sudah hadir. Ada beberapa orang di sini. Langsung aja, cepat nanti saya jawabnya cepat juga ya. Oke, Oke, silakan. udah ya teman-teman ya. Silakan Pak, langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Kenapa? Ya, nanti aja. Saya tadi udah naik Pak, tapi belum. Tadi Ya. udah tanya. Ya gini, nanti kalau kita semua begini nggak teratur ya, kita fair ya. Nanti kalau nggak gini, betul, kita semua ingin tanya, kita semua ingin diskusi, tapi kita hormati keteraturan ya, yang sudah diputuskan 3. Tadi kita dijanjikan untuk tadi saya juga udah Bapak. Ya sekarang duduk dulu ya, duduk dulu. Sekarang duduk dulu ya, duduk dulu. Tenang. Nah gitu. Oke, yuk. Saya Pak Anies, perkenalkan. Nama saya Kukuh Suripno. Oke. Bisa dipanggil Nono, bisa dipanggil Yuk langsung Kukuh. aja Pak, Ya, langsung. Untuk driver ambulan ini karena saya biasa melayani orang-orang yang sangat kaya. Orang yang super kaya Pak Anies. Jadi kami untuk mobilitas alhamdulillah bisa terpenuhi. Tapi yang sangat saya sayangkan karena di Banyumas itu Ya. banyak Langsung rumah ke sakit. pertanyaannya aja ya, Pak, mohon maaf. Sebentar.
rumah sakit tingkat provinsi dan dari rujukan dari berbagai daerah, bahkan yang rujukan dari berbagai daerah itu orang-orang yang sangat kaya, maksudnya sangat miskin. Nah ini membutuhkan rumah singgah. Oke. Rumah singgah Purwokerto sudah ada, Ya. tapi masih kurang untuk keluarga-keluarga Ya. pasien yang jauh-jauh. Siap. Itu. Oke, siap. Ya. Good, makasih. Ya. Boleh duduk. Oke, terima kasih Ya, Pak. makasih. Oke. Oke, Pak Gugu boleh duduk, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Via dari Bumiayu. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan efisiensi anggaran atau minimal peraturan apa yang bisa menata tentang kegiatan tanpa hasil. Maksudnya kan biasanya ada Pak orang kunjungan ditugaskan oleh kantor, kunjungan misalkan keluar kota ataupun keluar pulau itu, tetapi anggarannya itu membengkak. Mereka bengkaknya anggaran itu bukan karena kebutuhan, tapi karena jalan-jalan seperti itu Pak. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan dinas, tapi perjalanan jalan-jalan, ngoten Pak. Oke, jadi pertanyaannya itu ya, bagaimana Bapak memberikan solusi untuk adanya efisiensi anggaran terkait dengan perjalanan dinas yang dalam tanda kutip hanya sebagai jalan-jalan seperti itu Pak. Terima kasih. Selanjutnya langsung ke Masnya aja. Namanya siapa Mbak? Via, boleh duduk Mbak. Langsung Mas, silakan. Malam Pak Anies, nama saya Oki, mahasiswa HI Langsung aja, Mas. Unsud. Jadi pertanyaan saya ini terkait diplomasi kebudayaan. Salah satunya itu kan perlu implementasi dari diaspora tentunya di luar negeri. Nah bagaimana kebijakan Bapak untuk bisa diaspora ini mengimplementasikan diplomasi kebudayaan berdasarkan motivasi identitas yang kuat agar diaspora ini bisa menjadi bisa menjadi aktor ataupun aset negara yang kuat gitu. Seperti layaknya mungkin diaspora India maupun diaspora Cina. Terima kasih Pak. Oke, Terima makasih. kasih atas pertanyaannya, bisa langsung dijawab Tadi aja ya Pak. Mbak Moderator, Oke, katanya gimana, ada Pak? yang sudah dijanjikan tadi. Oke. Betul. Oke, kalau gitu langsung Anda kasih mikrofonnya tapi singkat aja. Dan gak usah galak-galak Mbak, relax saja. Relax. Ya. Oke, Yuk, tenang, relax ya. silakan Mbak. Langsung. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Langsung. Singkatnya, saya ingin tahu apa respon Pak Anies mengenai masyarakat-masyarakat yang dari tahun 70-an sampai tahun 80-an menjadi korban KKN, mendapat tipuan dari pemerintah, karena kalau ini tidak diselesaikan akan menjadi dendam yang turun-temurun bagi para keluarga, dan saya yakin banyak sekali di Indonesia yang merasakan apa yang banyak masyarakat ini rasakan begitu. Korban apa ya? Jadi singkatnya, kami ini ditipu Pak. Ada salah satu pejabat publik yang mengatakan akan membeli tanah tersebut untuk kepentingan pemerintah, tapi ternyata saat diusut itu menjadi milik perorangan, begitu Pak. Boleh saya jelaskan yang lengkapnya Yaudah, aja nggak Pak? Gimana Pak? Soalnya takut Bapak bingung Pak. Iya, udah bingung sekarang. Iya, oke. Udah bingung nih. Gini Pak, saya udah siapkan narasinya. Jadi pada awal kemerdekaan hingga tahun 80-an, seperti kita ketahui banyak sekali praktek KKN. Jujurnya keluarga saya dan puluhan warga di sekitar menjadi korban praktek KKN tersebut. Bahkan sampai detik ini kakek saya masih memperjuangkan hak-haknya yang dirampas, yaitu tanah yang tadinya dikatakan untuk menjadi milik pemerintah, tetapi malah menjadi milik perorangan. Lalu istilahnya saya dan keluarga ini ingin bertanya, kalau Pak Anies nantinya menjadi presiden, apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani masalah ini? Begitu Pak, Oke, sudah. ya. Baik. Namanya siapa? Sabitah Pak. Oke, Sabita. Yuk, sekarang yang terakhir. Mana? Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin terima kasih atas waktunya Pak. Saya singkat aja bertanyanya yang sudah tadi saya sampaikan kepada MC juga. Mengenai anak-anak yang terlantar Bapak, Langsung aja ke berdasarkan pertanyaannya, Undang-Undang nomor Pasal 234 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negaranya berhak Langsung aja atas ya, Mbak, pekerjaan dan pertanyaannya. penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Bapak. Mohon izin yang saya tanyakan adalah banyak kasus yang saya lihat di lampu merah dan pinggir jalan bahwa anak kecil balita itu dibawa ngamen dan ngemis Pak. Dan banyak juga yang dikasarin sama orang tua. Saya kurang tahu itu orang tua kandung atau enggak. Dan saya punya bukti bahwa saya berhasil mengadopsi satu anak balita berusia 2 tahun yang saat ini dengan saya. Yang saya tanyakan Bapak, mengenai pasal tersebut yang
nyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika Bapak nantinya terpilih sebagai Presiden Indonesia, apa solusi yang akan Bapak atasi untuk masalah ini Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Namanya kasih. siapa sekali lagi? Rahma Lutfita Bapak. Panggilan? Rahma. Oke, itu untuk udah jadi pertanyaan Ini, yang terakhir ya. saya semua. jawab mulai dari yang terakhir dulu aja, biar gampang ya. Mbak Rahma, kita sering menemukan anak-anak yang terlantar, kemudian lansia yang juga terlantar. Kita menemukan anak penyandang disabilitas yang terlantar. Dari pengalaman saya, negara memang memiliki aparatur. Tetapi kita menyaksikan di masyarakat itu banyak orang-orang dan lembaga-lembaga yang mengurusi warga saudara-saudara kita yang terlantar seperti Rahma mau terlibat. Nah, menurut hemat kami, negara harus tampil tanggung jawab. Tapi melaksanakannya tidak perlu pakai tangan negara sendiri. Kenapa? Karena kalau pakai tangan negara sendiri, belum tentu negara itu dipercaya sama korbannya. Anak terlantar, orang lansia terlantar, atau orang-orang lain. Mereka cenderung lebih percaya sama satu sama lain. Jadi kami malah justru akan ajak kolaborasi yayasan, lembaga, pribadi yang terbukti sudah mengurusi dan mengurusi dengan baik. Lalu negara apa? Membantu pembiayaannya. Jadi seperti Rahma mengangkat 2 anak. Harusnya kan negara harusnya negara kan bantuin sama Anda. Karena Anda mengambil tanggung jawab yang harusnya dikerjakan oleh negara. Nah, saya melihat banyak organisasi sosial yang selama ini menangani dengan baik tapi mereka jalan sendirian. Bagaimana caranya negara? Negara harus mengubah tipe, kalau istilahnya pengadaan barang dan jasa. Ini di Jakarta kita lakukan. Ada tipe 1, 2, 3, 4. Kita harus menggunakan untuk urusan ini tipe 3 dan 4 supaya kita bisa membantu pendanaan supaya lembaga-lembaga yang bisa mengurusi orang terlantar itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi negara menjalankan tugasnya tapi tidak harus dikerjakan milik negara. Gitu ya jawabnya. Oke, terima Kemudian, kasih atas jawabannya Pak. Mengingat waktu. Sabilah ini tadi, nanti coba dilihat kasusnya khusus ya. Spesifik nanti kemudian dicoba cari jalan keluarnya. Saya belum bisa memberikan jawaban detail karena persoalan ini spesifik terkait dengan soal tanah dirampas dan lain-lain. Oke, diplomasi. Diaspora kita harus dihormati oleh negara. Harus diajak menjadi mitra. Dan malah saya merasa orang-orang Indonesia yang berada di luar sana, dia adalah duta-duta Indonesia di kancah internasional yang membawa nama baik Indonesia untuk kemajuan. Jangan pernah kita memandang mereka sebagai pihak luar. Justru kita harus memandang mereka sebagai pihak kita, gitu ya. Jadi dan itu ada di dalam visi misi kita. Anda boleh lihat. Kemudian Via bagus sekali. Efisiensi anggaran ini sebetulnya dibuatkan sistemnya. Dibuatkan sistemnya supaya kita bisa memonitor. Karena tanpa ada digitalisasi, mana Via tadi? Tanpa ada digitalisasi dan penggunaan smart planning, smart budgeting, smart controlling, selalu saja ada lubang untuk melakukan markup atas aktivitas apapun. Tapi kalau itu dilakukan bisa membantu mengurangi potensi itu. Yang kedua, harus ada pendampingan di dalam perjalanan. Dulu saya selalu lakukan begitu di kementerian. Kalau di DKI jarang ada perjalanan dinas. Karena wilayahnya cuma segitu aja. Tapi di kementerian setiap kali jajaran pergi, dia harus mengajak aktivis pendidikan untuk ikut. Dan aktivis pendidikan nggak akan mau diajak jalan-jalan. Mereka selalu akan memantau, ini uang negara yang dipakai. Monitoringnya terjadi. Dan yang tidak kalah penting, ada namanya, kalau bahasa Inggris namanya BTOR. Back to Office Report. BTOR itu artinya laporan yang harus ditulis menyangkut apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan. Dan apa manfaat yang didapat oleh kita, gitu ya. Terakhir Pak Kukuh, mana Pak Kukuh? Pak Kukuh, soal rumah singgah itu menjadi bagian dari program kita sudah. Jadi kita menyaksikan banyak sekali rumah sakit dibangun, tapi keluarga-keluarga yang datang ke rumah sakit itu mengantar keluarganya mereka kesulitan. Kami di Jakarta punya banyak sekali contoh, bahkan kami membantu
rumah-rumah yang diselenggarakan oleh yayasan agar bisa menampung keluarga-keluarga. Apalagi kalau sakitnya kanker, perawatannya lama, itu keluarga dari jauh harus mendampingi. Ya, cuci darah, rumah singgah itu penting. Ya, oke, terjawab semua, makasih. Oke, terima kasih Pak Anies telah menjawab keresahan dari warga-warga Purwokerto sekalian. Mungkin yang terakhir kali ada pesan yang ingin disampaikan Pak sebelum kembali. Teman-teman semua, terima kasih Purwokerto. Terima kasih Purwokerto, terima kasih Banyumas, terima kasih semua yang hadir. Ini 24 jam aja seperti ini. Dan saya ingin sampaikan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Bahkan ada yang tidak sempat bertanya, tapi dia siapkan poster. Nih Jeffrey, makasih. Jeffrey ini dia udah bersiap. Dia menyiapkan untuk menyampaikan aspirasi. Artinya apa sih? Yang datang di sini anak-anak muda yang peduli dengan masa depan bangsanya. Dan saya merasa bangga sekali bisa berjumpa langsung dengan teman-teman. Walaupun tidak semua dapat kesempatan pegang mikrofon. Tapi semua tercatat ikut menjadi bagian yang memikirkan Indonesia masa depan. Saya ingin sampaikan terima kasih. Kemudian teman-teman semua, kita saat ini saya sedang mendapatkan tugas. Tugas saya ini sebagai seorang calon dalam sebuah kontestasi Pilpres. Nah, saya ingin sampaikan kepada semua yang berkali-kali saya sampaikan. Anda pemilik masa depan dan Pilpres ini, pemilu ini menentukan arah perjalanan ke depan. Jangan menjadi pemilih yang absen. Jadilah orang yang hadir dan menggunakan hak pilihnya. Saya tidak minta Anda pilih nomor 1. Saya berkali-kali mengatakan, tapi saya minta Anda menjadi pemilih yang rasional. Itu. Dan saya percaya teman-teman, bahwa di dalam gagasan perubahan yang kami usung, kami tidak membawa gagasan perubahan itu hanya jika menang. Dari mulai kampanye pun kita sudah melakukan perubahan cara melakukan kampanye. Termasuk desak Anies ini, diskusi, tukar pikiran, dan ingin menyampaikan pandangan yang otentik. Teman-teman, apa sih yang menjadi krisis di politik kita hari ini? Krisis utamanya adalah kepercayaan. Trust. Trust itu turun. Kenapa trust itu turun? Karena banyak kebijakan, banyak langkah yang dikerjakan tidak menempatkan kepentingan publik sebagai kepentingan nomor 1. Dan kita harus mengembalikan kepentingan publik itu sebagai kepentingan yang nomor 1. Yang kedua, proses politik banyak yang istilah saya tadi pakai kosmetik. Jadi kita tidak tahu aslinya, kita tidak tahu pikiran yang sesungguhnya. Ini yang membuat para pendiri republik kita itu dulu dipercaya, kenapa? Karena kekuatan mereka pada keapa-adaannya. Keotentikannya, itulah kekuatannya. Nah, kami sedang mengikhtiarkan, kami sedang mengusahakan agar keapa-adaannya yang di depan di dalam proses kampanye ini. Itu yang kami akan dorong. Yang ketiga, gagasan. Kami menawarkan gagasan, kami menawarkan rencana, dan kami menawarkan rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi dan lain-lain. Silahkan nanti lakukan perbandingan, dari perbandingan itu ambil keputusan. Dan saya yakin teman-teman, apalagi yang berada di ruangan ini, saya yakin orang-orang yang menginginkan perubahan di Republik ini. Harapan yang tinggi itu bisa menjadi kenyataan kalau kita melakukan perubahan. Ini kenyataan, ini harapan. Ingin mengubah kenyataan, maka lakukan perubahan. Sehingga menjadi kenyataan, harapan itu. Teman-teman, Anda mungkin pernah dengar kalau lihat di YouTube, terus jalan ya kereta api. Sedikit aja saya sampaikan. Tahun lalu, di ujung tahun saya ditanya, Pak Anies, apa yang pengalaman paling unik 2023? Jadi saya jawab, 2023 adalah tahun di mana saya berjabat tangan paling banyak dalam sepanjang hidup saya. 2023.
salaman dengan ratusan ribu mungkin jutaan orang. Dan yang saya ingin sampaikan, ketika bersalaman, saya bersalaman dengan orang yang bawa harapan. Ketika bersalaman, saya bersalaman dengan orang yang menitipkan tentang bagaimana Indonesia ke depan. Jadi saya bilang pada semua, ini bukan tentang satu orang. Perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi. Ini tentang masa depan anak-anak kita untuk Indonesia yang lebih baik masa depan. Dan karena saya dapat tugas, saya mau mengajak pada teman-teman bantu untuk mengemban tugas perubahan ini. Kalau kita bantu sama-sama, insya Allah perubahan ini bisa terlaksana. Dan insya Allah yang menjadi cita-cita Indonesia adil makmur untuk semua bisa tercapai. Terima kasih Purwokerto, terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Sampai jumpa di Desa Anies selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.